Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Harun ar-Rasyid? Raja yang tegas, raja yang bijaksana, raja yang soleh, raja yang taat beribadah. Di tangannya, Islam menjadi berjaya pada masa dinasti Abbasiyah. Jika menceritakan kisah Raja Harun ar-Rasyid, tentunya kita akan ingat pada sosok penasihat raja yang sederhana, yang sufi, yang religius. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas merupakan penasihat raja dan juga merupakan orang yang cerdas yang selalu dimintai solusi oleh sang raja. Selain itu, Abu Nawas juga di sisi lain sering dijadikan teman raja, baik bercanda ataupun yang lainnya untuk menghilangkan stres dan kepenatan. Sudah bertahun-tahun, Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas dari segi olah pikir, taktik, dan kecerdasan ketika bercanda dan bergurau. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jejaring untuk menjerat Abu Nawas, karena raja sang satu ini juga merupakan raja yang soleh dan cerdas pula. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para pangeran dan bangsawan saja. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk taktik menjebak Abu Nawas kali ini." "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya seorang patih. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini esok hari. Jangan lupa datang besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundang untuk mandi bersama dengan kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan taktik dan cara apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri, patih, dan pejabat tinggi lainnya di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam, yang 18 butir dibagikan kepada para menterinya, yang 1 butir untuk dipegang dirinya sendiri. Kemudian Raja memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak dan mengalahkan kecerdasan Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Raja beserta para menteri sudah berendam di dalam kolam. Abu Nawas segera menyusul ke dalam kolam, kemudian ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi. Mungkin permainan kali ini lebih sulit karena Baginda Raja tidak memberi tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, "Wahai sahabatku Abu Nawas, orang yang cerdas yang menjadi penasehat kerajaan, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum dengan kata-kata yang penuh makna. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia, tentang kata-kata tadi yang Paduka ucapkan." Abu Nawas agak bingung. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam.
Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur atau menemukan telur di dalam kolam ini, maka dia dikatakan kalah dalam permainan ini dan harus dihukum dan dikenai sanksi. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak bingung dan murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan raja. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah raja semakin berseri-seri. Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing, perintah Baginda Raja. Siapa yang tidak menemukan telur di dalam kolam ini, maka dia adalah yang kalah. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa telur masing-masing dan berpura-pura mencari telur di dalam kolam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia harus bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir dari rumah. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur atau tidak ada telur yang berada di dalam kolam. Karena dada Abu Nawas mulai sesak di dalam air, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan yang sedang berkokok. Kukuruyuk, keras sekali sehingga Baginda dan para menteri terheran-heran. Ampun, Baginda Raja, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Kalau begitu engkau harus dihukum karena engkau kalah, kata Baginda dengan bangga. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi Abu Nawas, kau kan sudah kalah. Paduka yang mulia, sebelumnya izin hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu bisa. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak dapat bertelur. Hamba kan juga laki-laki ataupun jantan, jadi hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyuk, sambil Abu Nawas tertawa, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap sebagai ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini ia lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Memang Abu Nawas tampak bloon, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang berilmu. Diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik dan ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawannya. Selain itu, nilai religiusnya juga menambah kecerdasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.